contoh continuation pattern yang terakhir itu pola cup and handle, dan kebalikannya inverse cup and handle. Jadi malam ini kita akan melanjutkan materi kita tentang chart pattern, Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu untuk chart pattern kita udah belajar reversal pattern ya, yaitu pola pembalikan arah. Jadi pola pembalikan arah yang tadinya jadi downtrend menjadi uptrend, dan sebaliknya jadi dari uptrend menjadi downtrend. Nah, untuk refresh sedikit Bapak Ibu, apa itu chart pattern? Dan kenapa kita harus belajar? Apa hubungannya sama trading plan kita? Nah, jadi chart pattern itu adalah pola pergerakan harga yang terjadi berulang. Sehingga kita bisa gunakan itu untuk memprediksi gerakan saham itu selanjutnya. Nah, ada 3 jenis chart pattern. Yang pertama adalah reversal pattern, yang waktu itu sudah pernah kita bahas. Dan yang hari ini kita akan belajar tentang continuation pattern dan bilateral pattern. Masing-masing itu, continuation pattern itu kurang lebih ada 5 pattern yang akan kita bahas malam ini. Untuk artinya sendiri, continuous pattern itu adalah pola pelanjutan tren suatu saham. Jadi yang tadinya uptrend, dia akan melanjutkan kenaikan terus uptrend, dan yang tadinya saham itu downtrend akan terus menjadi downtrend. Nah, kita langsung masuk ke contoh chart, contoh patternnya. Jadi yang pertama itu ada bearish dan bullish pennant. Pennant ya Bapak Ibu ya, ada bearish dan bullish. Nah, itu bisa kita kenali dari mana? Jadi, contoh untuk bearish pennant, harga saham itu diawali oleh pola yang downtrend. Kita bisa lihat di sini polanya downtrend. Lalu dia konsolidasi sebentar, dia istirahat, dia isi bensin. Nah, dia mencoba bertahan di garis trend support ini. Tapi dia tidak kuat bertahan, sehingga dia melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, target dari penurunan pola ini, kita bisa lihat, kita bisa ukur dari jarak atas ini ke garis support di bawah. Lalu kita copy nanti untuk target penurunannya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas langsung di chart ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk bullish pennant, itu kebalikannya dari bearish pennant. Dia tren sahamnya pertamanya dari uptrend, lalu dia istirahat dulu, isi bensin, tetapi tidak menembus garis support, trendline support yang miring ini. Jadi setelah dia puas istirahat, dia melanjutkan kenaikan lagi ke atas. Nah, untuk contoh chartnya ya, kita langsung coba aja ya biar lebih jelas ya. Contoh bullish pennant ya. Jadi bullish pennant tadi kan diawali dari pola uptrend nih. Ada semacam tiang uptrend, lalu dia stop sebentar buat isi bensin ya. Kita langsung lihat nih di Temas contohnya ya. Ini kita bisa lihat dia ada seperti tiang, polanya uptrend ya. Dari sini kita bisa tarik garis, anggap aja ini tiang yang tadi. Nah, lalu dia koreksi tapi tidak menembus garis tren support di bawah. Coba kita belajar gambar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini satu, keduanya yang ini. Nah, tapi dia tidak menembus garis support yang di bawah. Dia istirahat sebentar, dia mengerucut. Ingat kalau pennant itu ciri-cirinya dia mengerucut. Semakin ke sini dia semakin mengecil. Nah, untuk target kenaikannya, kita bisa hitung dari jarak antara support ke resist yang ini. Kita copy dari sini ke sini. Copy, kita paste.
ini adalah target kenaikan pola bullish pennant yang pertama. Nah, kalau dia masih cukup kuat, dia melanjutkan kenaikan. Untuk memprediksi target price kedua, itu kita bisa copy dari yang ini, dari tiangnya Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa copy, surut ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Untuk contoh chart pattern bullish pennant. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya chart pattern dari continuation pattern itu yang kedua adalah rising wedge dan falling wedge. Nah, ini kurang lebih hampir sama ya Bapak Ibu, antara si bearish pennant, bullish pennant, sama si rising wedge sama falling wedge. Tapi biasanya si rising wedge ini tidak terlalu mengerucut di ujungnya. Di sini tidak terlalu mengerucut. Nah, untuk menentukan rising wedge, falling wedge, atau bearish pennant, bullish pennant, itu kan persepsi orang bisa beda-beda Bapak Ibu. Saya bisa ngelihatnya ini bullish pennant, Bapak Ibu bisa melihatnya falling wedge karena mirip banget ya. Nah, apapun itu tidak masalah Bapak Ibu, karena maupun si rising falling wedge sama si bullish bearish pennant itu sama-sama pola continuation, sama-sama pola pelanjutan arah. Jadi beda-beda persepsi sedikit tidak apa-apa, yang penting mereka menunjukkan pola kelanjutan gitu aja. Nah, untuk selanjutnya agak mirip-mirip nih Bapak Ibu. Kita masuk ke contoh chart selanjutnya di continuation, yaitu bullish dan bearish flag. Nah, bullish flag sama si bearish pennant sama si rising wedge tadi kurang lebih sama juga. Cuma dia bedanya di pennant sama di flag. Kalau di bullish flag, dia konsolidasinya tidak mengerucut, tetapi membentuk seperti bendera ya, kayak bendera yang berkibar, begitulah kira-kira ya. Nah, kalau yang ini kan tadi dia mengerucut. Nah, ingetin polanya ini aja. Nah, jadi sama si bullish flag tadi, bullish ya, bullish berarti kan diawali dari pola uptrend. Dia istirahat sebentar, dia isi bensin, tapi tidak menembus dari garis trendline support, lalu dia melanjutkan kenaikan. Nah, untuk perhitungan target price-nya, sama Bapak Ibu, seperti yang tadi pertama kali kita contohkan, itu bisa ditarik dari pertama kali dari sini ke sini, yang keduanya dari tiang. Nah, untuk contoh bullish flag, kita bisa lihat di contoh saham ini ya. Bentar. Udah, kita bisa lihat di saham ini. Nah, di saham friend, kita bisa lihat nih. Di sini ada tiang yang kayak tadi. Lalu dia istirahat sebentar. Kita bisa gambar garis resist di sini. Di bawahnya juga. Nah, yang tadi kan mengerucut pennant, yang ini persegi panjang, kayak bendera ya, bendera yang berkibar, begitulah. Nah, dia konsolidasi tetapi tidak pernah menembus garis support di bawah. Target price-nya sama. Yang pertama, kita ukur dari support krisis. Salah kok. Ya, dan yang kedua kita bisa copy yang ini. Nah, itu contohnya Bapak Ibu untuk yang bullish flag. Nah, kalau yang untuk bearish flag itu sama seperti si bullish flag, cuma dia karena bearish dia diawali dari trend downtrend,
lalu isi bensin, istirahat sebentar, dia mencoba bertahan tidak menembus garis trend support di bawah, tapi tidak juga bisa menembus garis trend resisten di atas. Jadi setelah dia capek, lama-lama dia serung turun longsor ke bawah. Nah, untuk menghitung perkiraan target penurunannya, sama kayak yang tadi kita sudah bahas, yang pertama itu dari sini ke sini, terus kalau masih nggak kuat, kita hitung dari tiangnya Bapak Ibu, untuk target penurunan dari bearish flag. Nah, untuk pola yang selanjutnya itu ada bullish dan bearish rectangle. Kurang lebih agak mirip-mirip juga Bapak Ibu, cuma si bullish rectangle ini, dia kayak isi bensinnya itu horizontal dia, tidak miring kayak yang contoh tadi ya. Jadi pengertiannya sama, bullish rectangle itu bullish diawali dari tren naik, lalu dia konsolidasi, tetapi belum bisa menembus garis resisten yang ada. Dia konsolidasi sebentar isi bensin, tapi tidak pernah menembus garis support yang sudah ada. Nah, setelah dia puas istirahat, dia melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, untuk bearish rectangle, cara bacanya juga sama. Polanya juga mirip-mirip ya, hanya beda di pada saat dia istirahat aja. Kalau bearish rectangle diawali dari pola downtrend, konsolidasi sebentar, tidak menembus garis resisten, tapi juga tidak menembus garis support. Setelah dia tidak kuat, dia menembus garis support dan melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini ya. Sebentar. Nah, kita bisa lihat contohnya di bullish rectangle tadi di chart IHSG. Pertama dia ada tiang uptrend, lalu kita gambarkan garis area resisten dan area supportnya di bawah. Dia konsolidasi naik turun, naik turun, naik turun, naik segala macam. Dia isi bensin di sini yang bentuknya persegi panjang, tidak miring seperti flag dan penan tadi. Setelah puas istirahat, dia melanjutkan kenaikan ke atas. Untuk memperkirakan target price kenaikannya, sama seperti yang tadi, itu kita bisa hitung dari sini ke sini. Untuk target price pertama, kita copy. Gini. Nah, untuk target price kedua, kita bisa copy dari tiang yang sudah terbentuk. Nah, itu untuk contoh chart yang bullish tenan, Bapak Ibu. Maaf ya, manual. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh continuation pattern yang terakhir, itu pola cup and handle, dan kebalikannya inverse cup and handle. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar pola reversal, yaitu double dan double top sama double bottom ya. Untuk cup and handle ini sama Bapak Ibu, cuma dia bedanya untuk swing yang kedua ini tidak sama seperti double bottom. Dia kan W kalau double bottom. Nah, kalau cup and handle, satu, kita ibaratkan itu cangkir, ada cupnya, dan handle-nya garis miring ke sini. Ada juga yang menggambarkan handle-nya yang seperti ini,
cuma tidak sampai bawah. Nah, untuk target kenaikannya kita bisa copy dari jarak antara bawah ke atas. Nah, dan sebaliknya inverse cup and handle, dia kayak gambar cangkir, tapi kebalik. Untuk memperkirakan target price penurunannya juga sama Bapak Ibu. Kita bisa copy dari ujung sini ke bawah sini. Nah, untuk contohnya ya, kita coba masuk ke contoh. Kita bisa lihat nih. Untuk BBRI, kita gambar dulu garis. Ini kan terlihat seperti cup. Lalu ini tadi. Nah, jadi untuk memperkirakan target price dari pola ini, itu kita bisa copy dari bawah sini ke atas, kita copy ke sini. Kurang lebih contohnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk contoh yang inverse cup and handle kita coba ya. Halo? Aman ya? Aman. Lanjut. Aman, oke. Nah, kita bisa lihat di chart IHSG, di sini ada terbentuk cup handle. Nah, sama kayak tadi, target penurunannya adalah dari dasar cup ke ujung cup. Nah, ini adalah contoh dari pattern continuation yang terakhir Bapak Ibu. Kita lanjut ke pola selanjutnya, yaitu pola bilateral pattern. Nah, kalau reversal pattern adalah pola pelanjutan arah, kalau continuation adalah, kalau reversal pattern adalah pola pembalikan arah, kalau continuation kebalikan dari reversal, yaitu pola pelanjutan arah. Kalau bilateral pattern ini adalah pola di tengah-tengah nih, pola galau. Dia adalah pola yang memiliki dua kemungkinan. Bisa melanjutkan tren, atau dia berbalik arah. Jadi untuk ngingetnya, kalau itu rambu-rambu, kita ingat aja ini polanya simpang dua gitu Bapak Ibu. Nah, kalau dia berhasil breakout resistance, saham ini yang punya pattern ini akan melanjutkan kenaikan. Sedangkan kalau dia jebol support, dia akan berbalik arah ke bawah. Untuk contoh chartnya, itu yang pertama ada ascending triangle Bapak Ibu. Nah, jadi dia ada tiang, lalu dia isi bensin, naik turun, tapi tidak menembus garis trend support, tapi juga tidak berhasil tembus resisten yang ada. Nah, untuk target kenaikan atau penurunannya sendiri, kalau dia tidak kuat naik, dia bisa turun. Kalau dia kuat naik, dia akan melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi ini pola tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, untuk target
price-nya sendiri, kita bisa copy dari sini ke sini untuk target penurunan, dan dari sini ke sini juga untuk target kenaikan kalau dia naik. Untuk contoh chartnya bisa dilihat di sini. Dia membentuk segitiga, dia konsolidasi naik turun, tapi tidak berhasil, tidak nembus ke support bawah, tapi juga tidak berhasil menembus resisten yang ada. Sampai dia lama-lama jenuh, dia drop melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, ini contoh ascending triangle yang berhasil breakout ke atas. Jadi dia sama, ada resisten, ada tren support yang miring, dia naik, turun, belum bisa berhasil tembus, sampai akhirnya ada volume yang cukup kuat, dia breakout ke atas. Dan melanjutkan kenaikan ke atas. Untuk target price-nya sendiri sama, kita bisa copy dari sini ke sini, kita paste dari atas resisten ke sini untuk perkiraan target price yang akan ditembus. Nah, untuk pola yang kedua itu ada descending triangle. Dia mirip-mirip, hanya kalau yang ini kebalikannya. Kalau ascending triangle kan di atas yang lurus, di bawah yang miring. Kalau descending triangle di bawah yang lurus, di atas yang mengerucut miring ke bawah. Untuk target price-nya sama, kita copy dari sini ke sini, copy untuk target kalau dia berhasil breakout, dan copy ke bawah kalau dia tidak bisa mempertahankan area support. Untuk contoh chartnya bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh kalau dia tidak bisa, kalau dia bisa breakout ke atas. Jadi kita garis dulu support. Dia konsolidasi, isi bensin, istirahat, turun, naik, belum bisa berhasil breakout, sampai akhirnya dia berhasil breakout. Target price-nya kita copy dari sini ke sini, paste dari ujung sini ke atas. Nah, sebelahnya ini contoh yang tidak bisa mempertahankan posisi ceritanya. Jadi dia dari downtrend, tertahan di support, nggak jebol, ada garis trendline resisten, dia isi bensin, naik, turun, sampai akhirnya dia jenuh, dia melanjutkan penurunan ke bawah. Untuk target price-nya sama, kita copy dari sini ke sini, paste untuk target penurunan ke bawah. Itu ya Bapak Ibu, kita lanjut ke pola yang terakhir di bilateral pattern, yaitu symmetrical triangle. Nah, kalau si ascending dan descending tadi ada yang lurus dan ada yang miring, kalau symmetrical triangle dia sama-sama miring, membentuk segitiga yang sempurna. Nah, sama, kalau dia berhasil breakout, dia jadi uptrend, kita copy dari sini ke sini, lalu paste ke ujung kerucutnya untuk perkiraan target price, dan kalau dia tidak kuat, dia jebol support ke bawah, target price-nya juga sama, kita bisa copy dari ujung sini ke support, lalu pastekan di ujung kerucut untuk proyeksi target price penurunan. Untuk contoh chartnya coba kita untuk cari Nah, di sini kita bisa lihat contohnya dari chart BBHI. Di sini ada tiang. Kita gambar trendnya karena dia symmetrical. Ke bawah. Nah, dia membentuk segitiga.
Dia konsolidasi, isi bensin, istirahat sebentar, turun naik, sampai akhirnya ada volume yang cukup besar untuk dia breakout ke atas. Target kenaikannya kita bisa copy dari sini ke sini untuk target price. Pola bilateral kelanjutan yang untuk bullish-nya. Nah, itu aja untuk sharing dari pola-pola yang continuation dan bilateral pattern, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada mau kasih contoh, kita diskusi bersama, boleh. Untuk selanjutnya, boleh lanjut dulu materinya Bro Denny. Ya oke, ini sebelum lanjut mungkin ada 1-2 pertanyaan dulu kali ya, biar nanti tidak terlewat nih. Nah ini ada pertanyaan nih sis Korina, yaitu dari Pak Lominta Untung ya. Nah terkait pertanyaannya itu adalah ada di chat di sini. Kalau ada bullish flag atau bearish flag, apakah akan selalu diikuti kenaikan atau penurunan di periode berikutnya? Nah ini silakan sis Korina. Pertanyaan mengenai bullish flag ya atau bearish flag. Oke, nah untuk Pak Lumento, thank you untuk pertanyaannya Bapak. Jadi biasanya kalau memang ada pola bullish sama bearish, apakah akan selalu diikuti oleh kenaikan atau penurunan di periode berikutnya? Bisa saja, tapi dia biasanya akan menuju ke target price sesuai yang tadi kita bahas. Jadi setelah itu tercapai, dia bisa melanjutkan penurunan yang atau kenaikan selanjutnya. Tapi biasanya dia akan mencapai target price yang tadi kita bisa ramalkan dari yang support ke resist tadi yang kita copy paste tadi, Pak Luminto. Semoga menjawab ya Pak. Ya oke. Ini ada lagi nih, yaitu dari Pak Alexander. Ini pertanyaannya atau gimana nih Pak? Jadi kok kita lihat chart yang sama, ngelihat patternnya bisa beda ya? Mungkin ini maksudnya chartnya sama, tapi patternnya ketika dilihat oleh teman-teman di sini, atau Bapak Ibu di sini mungkin berbeda-beda. Ada yang memang mungkin flag atau mungkin penan begitu. Mungkin ini bisa dijawab, silakan. Iya, ya memang agak sedikit membingungkan ya, karena kan polanya mirip-mirip ya. Seperti yang tadi saya sempat bahas, sudah terlihat. Nah, ini kan mirip-mirip sekali ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang ini nih, antara bullish pennant sama falling wedge. Sama-sama ada tiang, sama-sama berhenti. Nah, bedanya itu sangat kecil sekali. Kalau dia gambarnya sempurna, si pennant itu biasanya lebih mengkerucut di ujung. Sedangkan si falling wedge tidak begitu mengkerucut. Tapi balik-balik seperti yang tadi saya jelaskan di awal, Bapak Ibu, persepsi orang kan bisa beda. Saya bisa melihat misalnya cat emas tadi itu falling wedge, Broden bisa lihat itu bullish pennant. Nah, apapun itu persepsinya, yang penting antara si falling wedge sama si bullish pennant ini, dia sama-sama merupakan bagian dari pola continuation yang menuju ke atas. Jadi yang ini sama-sama ada tiang, dia konsolidasi, surut ke atas. Yang ini dia sama-sama ada tiang, konsolidasi, surut ke atas. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Yang penting dia istilahnya itu jalannya bisa beda, maksudnya sama gitu. Gitu ya Pak ya, semoga menjawab ya. Ya, jadi terkait bedanya falling wedge atau pennant dan lain sebagainya, nggak usah dipusingkan bedanya gimana, yang penting naik dan judulnya cuan gitu aja ya, sis. Iya, Oke. betul. Nah, lanjut nih, ada satu lagi ya, sebelum kita lanjut ke materi. Bagaimana cara membedakan symmetrical triangle dengan bullish pennant? Nah, ini mirip juga nih, sis Korina nih. Symmetrical Iya, dengan bullish pennant.
Symmetrical sama bullish pennant. Nah, symmetrical ini yang bilateral. Kita apalin dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya sengaja bingkai nih biar inget polanya. Jadi dia apa tadi? Symmetrical triangle Dengan bullish sama pennant. bullish pennant, satunya bullish pennant. Oke, iya. Nah, jadi memang mirip ya, untuk chart pattern yang kali ini memang sangat mirip sekali. Semua yang kita bahas ini mirip-mirip banget. Jadi, kalau bullish pennant adalah apa tadi? Pola continuation, sedangkan symmetrical triangle adalah pola bilateral yang bisa jadi dua ya, tadi pola galau. Gini aja, pokoknya kalau kita menemukan pola yang seperti ini, ada tiang konsolidasi segitiga, kalau dia berhasil ke atas, berarti jadinya bullish pennant. Kalau dia breakdown ke bawah, berarti jadinya yang symmetrical triangle ke bawah. Biasanya juga si symmetrical triangle, biasanya tiangnya itu tidak terlalu tinggi gitu Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan, karena kan maksudnya beda nih, satu yang continuation ke atas, bullish pennant, yang atas, ini ya, dia melanjutkan pola pelanjutan continuation ke atas, yang satunya bisa naik, bisa turun. Nah, di sini yang kita bisa kendalikan mungkin di strategi masuk kita, Bapak Ibu. Kalau memang dia tidak kuat kan jadinya symmetrical triangle yang ke bawah, kita harus pasang stop loss langsung. Kalau dia berhasil breakout-nya berarti jadinya tadi si bullish pennant. Jadi kita bisa perhatikan aja, kita pantau, kita pasang stop loss, biar tidak terjebak sama pola-pola yang agak-agak mirip ini Bapak Ibu. Mungkin Broden ada tambahan? Ya, tambahkan ya, saya nambahin Bapak Ibu. Jadi bedanya apa sih symmetrical sama bullish pennant? Memang mirip ya, sangat mirip. Nah, yang membedakan apa? Yang seperti tadi Sis Corina bilang juga ya, kita bisa membedakannya itu semua orang tuh persepsinya berbeda-beda ya. Saya bisa memandang ini sebagai symmetrical, kemudian sebagai bullish pennant, tapi gini, kalau tadi bullish pennant, ingat Bapak Ibu ya, bullish pennant itu adalah pola continuation. Namanya juga continuation, jadi pola pelanjutan ya, pola pelanjutan arah. Nah, kalau symmetrical itu polanya ini bukan continuation, tapi memang dia bisa berada dalam sideway panjang, sideway besar, lama-lama mengecil, begitu kemudian bisa ditarik sebagai triangle. Nah, triangle ini kan memang ya segitiga ya, namanya triangle segitiga ini. Jadi tadi ya gampang saja kita bisa membedakan kalau continuation itu entah itu dari penurunan ya, dia dari downtrend, kemudian dia ada membentuk konsol ya, seperti tadi ada penannya. Nah, kemudian dilanjutkan penurunan, atau sebaliknya dia dari tren naik ke atas, kemudian membentuk penan ya, ada pelanjutan arah. Nah, kalau simetrikal di sini dia nggak, bentuknya itu bukan dari downtrend atau bukan dari uptrend, tapi ya lurus-lurus aja sebenarnya begitu. Itu tambahan dari saya sih. Kita bedainnya dari situnya. Ya, tidak ada lagi ya pertanyaannya. Nanti kita bahas dulu untuk materi selanjutnya ya, karena memang kita habiskan dulu. Nanti di akhir sesi Bapak Ibu bisa bertanya apapun